Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelina Jennifer Salomosa. Kami dari kelompok 4, kelas A1 semester 3, Fakultas Keperawatan, akan mempresentasikan tugas video dengan materi simulasi asuhan bayi baru lahir normal. Dalam video ini, kami akan membahas secara lengkap langkah-langkah penting dalam memberikan asuhan yang tepat pada bayi baru lahir, mulai dari penilaian kondisi bayi menggunakan skor Apgar, pembersihan jalan napas, penghangatan, inisiasi menyusui dini atau IMD, hingga pemberian vitamin K. Selain itu, kami juga akan menyampaikan edukasi penting kepada ibu mengenai perawatan tali pusar dan teknik menyusui yang benar. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan gambaran praktis dan pemahaman mendalam mengenai asuhan awal bayi baru lahir agar dapat membantu tenaga kesehatan, khususnya para perawat dan bidan, dalam memberikan pelayanan yang optimal dan mendukung kesehatan bayi sejak lahir. Baiklah, sebelum kita melihat simulasi penilaian skor Apgar yang dilakukan oleh teman-teman saya akan menjelaskan sendiri apa itu penilaian Apgar pada bayi baru lahir. Nah, penilaian Apgar adalah sebuah scoring cepat yang dilakukan untuk menilai kondisi fisik dan respon bayi segera setelah lahir. Penilaian ini bertujuan untuk mendeteksi secara dini apakah bayi membutuhkan intervensi medis lebih lanjut atau tidak. Yang pertama, waktu penilaian. Penilaian Apgar dilakukan 2 kali, yaitu pada menit pertama dan menit kelima setelah kelahiran bayi. Jika diperlukan, penilaian dapat diulang pada menit ke-10. Yang kedua, komponen penilaian Apgar. Penilaian ini terdiri dari 5 parameter utama dengan skor masing-masing 0, 1, atau 2, sehingga skor total maksimum adalah 10. Kelima parameter tersebut adalah yang pertama, detak jantung atau heart rate. Skor 0 ditunjukkan dengan tidak ada detak jantung. Skor 1 ditunjukkan dengan detak jantung kurang dari 100 kali per menit. Dan skor 2 ditunjukkan dengan detak lebih dari 100 kali per menit. Yang ketiga adalah respirasi atau respiration effort. Skor 0 ditunjukkan dengan tidak bernapas. Skor 1 ditunjukkan dengan napas tidak teratur atau lambat. Skor 2 ditunjukkan dengan napas kuat dan menangis. Yang ketiga yaitu tonus otot atau muscle tone. Skor 0 ditunjukkan dengan lemas tanpa gerakan. Skor 1 ditunjukkan dengan fleksi anggota tubuh lemah. Skor 2 ditunjukkan dengan aktif bergerak dan tonus otot baik. Yang keempat adalah respon refleksi atau reflex irritability. Skor 0 ditunjukkan dengan tidak ada respon saat diberikan rangsangan, misalnya stimulasi pada hidung dan pada badan sekitar. Skor 1 ditunjukkan dengan respon lemah seperti mimik muka. Skor 2 ditunjukkan dengan batuk bersin atau menarik tubuh menjauh. Yang terakhir yaitu warna kulit atau color. Skor 0 ditunjukkan dengan warna kulit pucat atau biru di seluruh tubuh. Skor 1 ditunjukkan dengan warna tubuh merah muda, tetapi tangan dan kaki kebiruan. Skor 2 ditunjukkan dengan warna normal, seluruh tubuh kemerahan. Selanjutnya untuk interpretasi skor Apgar, skor 7-10 menunjukkan bayi dalam kondisi baik dan biasanya tidak memerlukan tindakan khusus. Untuk skor 4-6 menunjukkan bayi memerlukan perhatian dan mungkin perlu tindakan seperti stimulasi atau bantuan pernapasan. Untuk skor 0-3 menandakan kondisi bayi yang sangat lemah dan memerlukan tindakan resusitasi segera. Dan yang terakhir, pentingnya penilaian Apgar. Penilaian Apgar membantu tenaga medis menentukan kondisi awal bayi dan memberikan intervensi yang cepat bila diperlukan. Meskipun Apgar memberikan indikasi kondisi bayi saat itu, tidak digunakan untuk memprediksi hasil jangka panjang bayi. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan simulasi penilaian Apgar pada bayi baru lahir yang akan dipraktekkan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Abram Kristiano Kandio.
Di kasus 1 ini saya menangani bayi dengan kondisi normal. Pemeriksaan Apgar dilakukan setelah tindakan resusitasi dan bayi yang dalam kondisi telanjang diletakkan di radian warmer, neontal atau meja penghangat agar bayi tidak kedinginan dengan kepala berada dekat penolong. Yang pertama, kita memeriksa appearance atau warna kulit. Kita memeriksa warna kulit bayi, khususnya tangan dan kaki bayi. Dan di sini terlihat bayi dengan kondisi warna kulit merah tanpa ekstremitas biru di bagian tangan dan kaki yang menandakan skor 2. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pulse atau frekuensi denyut jantung bayi. Kita tekan umbilisal atau tali pusar, yaitu tali yang menghubungkan bayi dengan plasenta. Kita tekan dan kita hitung dengan jantung bayi. Di sini denyut jantung bayi di atas 100 yang menandakan skor 2. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan grimace atau respon bayi. Jika bayi menangis kuat kita beri skor 2. Namun jika bayi menangis kurang kuat atau menangis merintih, kita bisa merangsang bayi dengan menepuk-nepuk dan mengamati respon dari bayi tersebut. Di sini bayi menangis kuat dan diberi skor 2. Selanjutnya kita melakukan penilaian activity atau aktivitas berdasarkan tonus ototnya. Skor diberikan berdasarkan kemampuan bayi untuk bergerak secara spontan. Di sini tangan dan kaki bayi bergerak sangat aktif sambil menangis sehingga kita berikan skor 2. Yang terakhir, kita melakukan pemeriksaan respiration atau usaha bernapas bayi. Di sini bayi menangis aktif sehingga dapat disimpulkan bayi bernapas bagus. Jika bayi sudah berhenti menangis, kita perhatikan napas bayi apakah normal dengan perhitungan normal napas bayi 40-60 kali per menit. Di sini bayi bernapas normal sehingga diberi skor 2. Setelah mengetahui masing-masing skor kita jumlahkan dan di sini jumlah Apgar skor dari bayi adalah 10. Artinya kondisi dalam keadaan sangat baik dan tidak memerlukan intervensi khusus segera. Perkenalkan, nama saya Lady Pasioan. Di kasus 2 ini saya menangani bayi dengan kondisi sedang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bayi yang dalam kondisi telanjang diletakkan di radian warmer atau meja penghangat dengan kepala berada di dekat penolong. Yang pertama, kita memeriksa warna kulit. Periksa warna kulit bayi bagian kedua tangan dan kaki. Di sini terlihat bayi dengan kondisi warna kulit merah dengan ekstremitas biru di bagian tangan dan kaki yang menandakan skor 1. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pulse atau frekuensi denyut jantung bayi. Kita tekan di umbilikal atau tali pusar. Dengan kita hitung denyut jantung bayi, di sini denyut jantung bayi kurang terasa sehingga kita menggunakan stetoskop untuk memeriksa denyutannya. Di sini setelah diperiksa ternyata denyut jantung bayi di bawah 100 yang menandakan skor 1. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan grimace atau respon bayi. Di sini bayi menangis kurang kuat atau menangis merintih sehingga kita melakukan tindakan merangsang bayi dengan menepuk-nepuk dan mengamati respon dari bayi tersebut. Kondisi respon bayi masih terlihat menangis merintih sehingga kita diberi skor 1. Selanjutnya kita melakukan penilaian activity atau aktivitas berdasarkan tonus ototnya. Di sini tangan dan kaki bayi bergerak kurang aktif sambil menangis merintih sehingga kita diberikan skor 1. Yang terakhir kita melakukan pemeriksaan respiration atau usaha bernafas bayi. Di sini bayi menangis kurang aktif atau merintih dengan nafas lambat dan tidak teratur. Dengan perhitungan normal nafas bayi 40-60 kali per menit. Di sini bayi bernafas kurang dari normal sehingga diberi skor 1. Setelah mengetahui masing-masing skor,
kita jumlahkan, dan di sini jumlah Apgar skor dari bayi adalah 5, yang menunjukkan bayi mengalami gangguan ringan sampai sedang dan dibutuhkan pengawasan ketat dan tindakan sesuai kebutuhan. Baiklah, di kasus yang ketiga ini saya menangani bayi dengan kondisi kritis. Yang pertama, kita memeriksa warna kulit. Periksa warna kulit bayi bagian kedua kaki dan tangan. Di sini terlihat bayi dengan kondisi warna kulit pucat, kebiruan di seluruh tubuh yang menandakan skor 0. Selanjutnya, kita melakukan pemeriksaan puls atau frekuensi denyut jantung bayi. Kita tekan umbikal tali pusar dan kita hitung denyut jantung bayi. Di sini denyut jantung bayi tidak terasa sehingga kita menggunakan stetoskop untuk memeriksa denyutnya. Setelah diperiksa, ternyata denyut jantung bayi tidak terasa sehingga diberi skor 0. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan Grimmage atau respon bayi. Di sini bayi tidak menangis dan tidak memiliki respon sama sekali, sehingga kita melakukan tindakan merangsang bayi dengan menepuk-nepuk dan mengamati respon dari bayi sekali lagi. Kondisi respon bayi masih tidak terlihat sehingga kita diberikan skor 0. Selanjutnya kita melakukan penilaian activity atau aktivitas berdasarkan tonus ototnya. Di sini tangan dan kaki bayi tidak bergerak aktif dan menandakan tonus otot lemah sehingga kita berikan skor 0. Yang terakhir, kita melakukan pemeriksaan respiration atau usaha bernapas bayi. Di sini bayi tidak menangis sehingga dapat disimpulkan juga bahwa napas bayi lambat dan bahkan tidak terlihat sehingga diberikan skor 0. Setelah mengetahui masing-masing skor, kita jumlahkan, dan di sini jumlah Apgar skor dari bayi tersebut adalah 0 yang menunjukkan kondisi darurat. Bayi perlu penanganan segera dan resusitasi guna mencegah kematian atau kerusakan organ permanen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembersihan jalan napas bayi yang benar. Apa itu pembersihan jalan napas bayi? Jadi, pembersihan jalan napas bayi adalah tindakan penting yang harus segera dilakukan setelah bayi lahir untuk memastikan jalan napas terbuka dan bayi dapat bernapas dengan baik. Berikut adalah tahapan dan cara melakukan pembersihan jalan napas bayi yang benar. Yang pertama, persiapan dan posisi bayi. Sebelum melakukan tindakan, pastikan tangan dicuci dengan bersih agar terhindar dari infeksi. Letakkan bayi dalam posisi terlentang dengan kepala sedikit tengadah, disebut dengan posisi sniffing. Gunakan bantal kecil atau kain yang diletakkan di bawah leher bayi untuk membuka jalan napas secara maksimal tanpa membuat kepala bayi tertekuk ke belakang atau tengadah secara berlebihan. Yang kedua adalah penghisapan atau suctioning. Gunakan alat penghisap atau aspirator dengan tekanan ringan antara 80 sampai 100 mmHg untuk menghindari kerusakan pada jaringan halus jalan napas bayi. Awali dengan pembersihan mulut bayi terlebih dahulu. Hal ini penting agar cairan atau lendir di mulut tidak masuk ke paru saat bayi bernapas. Selanjutnya, lakukan penghisapan secara lembut dan cepat pada hidung bayi. Perlu diingat untuk jangan memasukkan selang penghisap lebih dari 5 cm ke dalam mulut atau hidung bayi karena dapat menimbulkan trauma atau cedera pada jaringan sekitar. Yang ketiga adalah pengeringan dan stimulasi. Setelah pembersihan, keringkan bayi dengan handuk hangat untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dan mengurangi resiko hipotermia. Lakukan stimulasi lembut seperti mengusap punggung atau menempuk ringan telapak kaki bayi untuk merangsang napas dan membantu bayi bernapas secara spontan. Yang keempat, pemantauan dan tindakan selanjutnya. Setelah tindakan pembersihan dan stimulasi, amati kondisi bayi dengan sesama. Perhatikan frekuensi napas, denyut jantung, serta warna kulit bayi. Jika bayi tidak bernapas atau napasnya lemah, segera berikan ventilasi tekanan positif atau back to mask ventilation untuk membantu pernapasannya.
Hindari penghisapan berlebihan karena dapat menyebabkan bradikardi atau denyut jantung melambat, atau terutama pada jalan napas bayi. Pada kasus bayi dengan aspiration meconium yang stabil, penghisapan rongga mulut dan hidung saja sudah cukup tanpa perlu melakukan intubasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai protokol pelaksanaan IMD atau inisiasi menyusui dini. Inisiasi menyusui dini atau IMD adalah tindakan penting untuk segera menempelkan bayi kepada ibu setelah lahir agar bayi dapat menyusu langsung dari payudara. IMD memiliki banyak manfaat yang baik untuk bayi maupun ibu, seperti meningkatkan ikatan emosional, membantu stabilisasi suhu tubuh bayi, dan merangsang reproduksi ASI. Yang pertama, persiapan sebelum persalinan. Sebelum proses persalinan, edukasi ibu sangat penting diberikan mengenai manfaat dan tahapan pelaksanaan IMD. Ibu perlu memahami bagaimana dan mengapa IMD dilakukan agar ibu siap secara mental dan fisik. Selain itu, lingkungan persalinan harus dipersiapkan sedemikian rupa agar mendukung kelancaran IMD, seperti menjaga suhu ruangan yang nyaman dan memastikan privasi sehingga ibu merasa aman dan tenang. Yang kedua yaitu segera setelah bayi lahir. Setelah bayi lahir, keringkan bayi dengan handuk bersih dan hangat, terutama bagian kepala untuk mencegah kehilangan panas tubuh yang cepat pada bayi baru lahir. Hindari pembersihan bayi secara berlebihan karena hal ini bisa mengganggu kontak langsung antara kulit ibu dan bayi yang sangat penting untuk keberhasilan IMD. Yang ketiga yaitu kontak kulit ke kulit atau skin to skin contact. Letakkan bayi secara telanjang langsung pada ibu. Bayi tetap ditutupi dengan kain hangat atau selimut agar tetap hangat. Pastikan posisi kepala bayi sedikit didongakkan atau dalam posisi sniffing, supaya jalan napas terbuka dan bayi dapat bernapas dengan nyaman. Kontak langsung antara ibu dan bayi harus dijaga tanpa gangguan agar hubungan emosional dan stimulasi menyusui dapat berjalan maksimal. Yang keempat, dukungan dan observasi. Berikan dukungan verbal serta dorongan fisik kepada ibu untuk membantu bayi menemukan puting dan mulai mengisap. Amati perilaku alami bayi seperti menggerakkan kepala, membuka mulut, dan menggeliat sebagai tanda bayi siap menyusui. Pastikan bayi mulai mengisap dalam waktu kurang dari 1 jam setelah lahir. Yang kelima, lanjutkan menyusui dan penghangatan. Biarkan bayi menyusui selama 30 menit tanpa gangguan agar proses menyusui berjalan optimal dan bayi memperoleh ASI dengan baik. Selama proses ini, jaga kehangatan bayi dengan menggunakan kain atau pelukan ibu agar bayi tetap nyaman dan suhu tubuhnya stabil. Yang keenam adalah pantauan dan evaluasi. Pantauan tanda vital bayi seperti frekuensi napas, denyut jantung, dan respon bayi selama menyusu. Selain itu, berikan edukasi lanjutan kepada ibu mengenai teknik menyusui yang benar, perawatan tali pusar bayi, serta pentingnya pemberian ASI eksklusif untuk mendukung kesehatan bayi. Yang terakhir adalah dokumentasi. Catat dengan teliti waktu mulai dan durasi pelaksanaan IMD serta kondisi bayi dan ibu selama proses. Dokumentasi ini penting untuk memantau pelaksanaan dan hasil IMD sebagai bagian dari program perawatan neonatal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemberian vitamin K kepada bayi. Apa itu vitamin K? Nah, vitamin K sendiri adalah nutrisi penting yang berperan dalam proses pembentukan darah. Pada bayi baru lahir, kadar vitamin K dalam tubuh biasanya rendah sehingga berisiko mengalami pendarahan neonatus. Oleh karena itu, pemberian vitamin K segera setelah lahir sangat dianjurkan untuk mencegah komplikasi tersebut. Yang pertama yaitu dosis pemberian. Dosis vitamin K yang diberikan disesuaikan dengan berat bayi. Yang pertama, untuk bayi dengan berat lahir lebih dari 1.500 gram, dosis yang dianjurkan adalah 1 ImG vitamin K. Yang kedua, pada bayi prematur atau berat lahir kurang dari 150 gram, dosis diberikan berdasarkan berat badannya, yaitu
0,3 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan bayi. Selanjutnya, pemberian vitamin K dapat dilakukan sebagai dosis tunggal sekaligus atau diikuti dengan dosis lanjutan secara oral sesuai protokol yang berlaku di fasilitas kesehatan masing-masing. Yang kedua yaitu waktu pemberian. Vitamin K sebaiknya diberikan sesegera mungkin setelah bayi lahir, idealnya dalam waktu kurang dari 2 jam sejak kelahiran. Namun, jika pemberian dilakukan lebih dari 6 jam setelah lahir, masih tetap dianjurkan karena manfaatnya tetap lebih besar dibandingkan tidak berikan sama sekali. Yang ketiga, cara pemberian. Sebelum menyuntikan, pastikan pembersihan area dengan alkohol swab untuk mengurangi resiko infeksi. Gunakan jarum steril dan teknik aseptik yang benar agar prosedur berjalan dengan aman dan efektif. Yang keempat adalah manfaat pemberian vitamin K. Pemberian vitamin K berfungsi meningkatkan kemampuan pembekuan darah kepada bayi sehingga mencegah penyakit pendarahan neonatus atau HDN yang dapat menyebabkan pendarahan serius. Selain itu, vitamin K ini memberikan perlindungan selama bayi belum mendapatkan asupan vitamin K yang cukup dari sumber lain seperti makanan dan ASI. Yang kelima, monitoring setelah pemberian. Setelah pemberian vitamin K, amati kondisi area penyuntikan untuk melihat tanda-tanda reaksi seperti pembengkakan, kemerahan, atau nyeri. Catat juga tanggal dan waktu pemberian dosis yang diberikan, serta nama petugas yang melaksanakan prosedur sebagai bagian dari dokumentasi medis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perawatan tali pusar dan edukasi menyusui pada bayi baru lahir. Yang pertama, perawatan tali pusar. Perawatan tali pusar sangat penting untuk mencegah infeksi dan memastikan proses pemisahan tali pusar berjalan dengan lancar. Yang pertama, pastikan tali pusar tetap kering dan bersih. Hindari merendam bayi dalam air hingga tali pusar benar-benar lepas dan kering. Selanjutnya, jika tali pusar basah, gunakan kain yang bersih dan kering untuk mengelapnya secara lembut. Jangan memberikan obat atau cairan apapun pada tali pusar tanpa anjuran tenaga medis. Selanjutnya, selalu cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi agar kuman tidak masuk ke area tali pusar. Biarkan tali pusar terbuka dan terkena udara. Jangan tutupi tali pusar dengan popok atau pakaian yang terlalu ketat. Lipat bagian depan popok agar tidak menutupi tali pusar. Kenali tanda infeksi tali pusar seperti bau tidak sedap, kemerahan, pembengkakan, nanah, atau bayi demam. Jika terdapat tanda tersebut, segera laporkan ke tenaga kesehatan. Yang terakhir, biarkan tali pusar lepas dengan sendirinya secara alami dalam waktu 1-3 minggu. Jangan menarik tali pusar yang masih menempel karena bisa menyebabkan pendarahan atau infeksi. Baiklah, yang terakhir yaitu edukasi menyusui. Menyusui merupakan bagian penting dari perawatan bayi yang mendukung tumbuh kembang optimal. Yang pertama, berikan ASI secara eksklusif selama 6 bulan pertama tanpa pemberian makanan atau minuman lain agar bayi mendapatkan nutrisi terbaik dan perlindungan imunitas. Yang kedua, pastikan posisi bayi dan ibu nyaman saat menyusui. Bayi harus membuka mulut lebar saat mengisap agar dapat menyusui secara efektif. Bayi perlu mengisap dengan baik untuk memperoleh ASI yang cukup sekaligus menghindari lecet pada puting ibu. Selanjutnya, susui bayi sebanyak 8-12 kali sehari sesuai tanda lapar yang ditunjukkan bayi, seperti mengisap tangan atau bergerak gelisah. Perhatikan tanda bayi kenyang, biasanya bayi akan melepas puting sendiri dan tanpa rileks. Terakhir, jika ibu mengalami masalah saat menyusui, seperti reproduksi ASI sedikit atau kesulitan meletakkan bayi, segera cari bantuan tenaga kesehatan atau konselor laktasi.